acara Open House Fasilkom UI 2020 bersama aku, Magnolia Faiza. Nah, di sini aku udah bareng sama kakak-kakak yang keren-keren banget nih. Boleh dong kak kenalin dirinya? Oke, saya duluan deh. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Fatih dari Fasilkom, jurusan Sistem Informasi 2018. Halo, kenalin gue Akbar dari Ilmu Komputer 2018. Nah kak, di sini aku mau ngajak kakak-kakak semua ini buat ngomongin tentang kehidupan di Fasilkom, boleh ya kak? Oke, jadi aku kan di sini sebagai maba nih kak. Nah dulu sebelum aku keterima di Fasilkom, pas aku masih SMA, aku tuh ngerasa kayaknya Fasilkom tuh keren banget gitu. Pokoknya kayak aku kan sistem informasi, jadi aku belajar tentang teknologinya iya, tentang bisnisnya iya. Pokoknya aku senang banget deh sama sistem informasi. Nah terus pas masuk Fasilkom, emang bener ternyata sekeren itu. Nah dulu kakak-kakak pas masih SMA, gimana sih rasanya, ekspektasinya tentang Fasilkom tuh? Oke, kalau gue berarti panjang ceritanya. Jadi kalau gue tuh dulu pasti mungkin kayak yang orang-orang pernah Yang pernah orang-orang pernah ngira gitu kalau mungkin masuk Fasilkom tuh bakalan sibuk, terus habis itu bakal kerjaan yang loading aja, terus habis itu bakal kayak ada wibunya gitu ya. Tapi ya mungkin emang bener sih, tapi nggak seluruhnya gitu. Nah tapi setelah gue masuk dan gue rasain sendiri gimana kuliahnya di Fasilkom tuh ternyata nggak seburuk itu sih, nggak seburuk ekspektasi awal gue, dan ternyata memang lebih seru dari yang gue bayangkan sebelumnya gitu. Gue setuju banget sih sama Akbar. Emang waktu awal-awal masuk ke UI, milih jurusan, itu gue ngeliat Fasilkom selalu ada stigma itu orang-orang isinya orang-orangnya stres gitu kan, mata-mata panda karena begadang mulu nugas, habis itu banyak ibunya yang bener-bener Jepang. Tapi ya emang nggak sepenuhnya salah gitu ya, ada benernya juga, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Nah pas gue masuk tuh ternyata ada sisi-sisi lain yang gue tuh dulu nggak pernah expect ada di sini gitu. Kayak ada, pokoknya kita ini satu sama lain tuh deket banget. Nah itu juga ada banyak banget acara-acara yang bisa diikutin yang keren-keren banget, dan bahkan mendunia dan dibanggakan oleh fakultas-fakultas lain juga gitu. Jadi pas masuk Fasilkom dan hidup di sini, gue senang banget sih, melampaui ekspektasi gitu. Oh berarti pas realitanya malah jauh lebih ekspektasi ya? Iya betul, jauh banget. Nah terus pas udah masuk Fasilkom nih kak, kan pasti ada penyesuaian diri lah ya pas masuk dari SMA gitu kan. Misalkan SMA belajarnya kayak gimana, terus masuk Fasilkom ternyata berubah. Nah itu dulu kakak nyesuaiin dirinya kayak gimana? Kalau nyesuaiin diri Gue lebih ke alam gitu sih. Jadi ya benar, kalau di SMA sama pas kuliah tuh belajarnya bakal beda kan. Nah karena dulu tuh sebenarnya gue waktu SMA tuh ini sebenarnya agak sedikit cerita ke hal lain, tapi nggak apa-apa ya, ini agak ada nyambung-nyambungnya. Nah pas gue SMA dulu tuh gue nggak begitu bisa kenal sama semua orang gitu, dan bisa dibilang kasarnya ansos kali ya. Nah tapi dari hal itu akhirnya gue nggak bikin kalau gue tuh nggak bisa kalau gue begini terus gitu kan. Dan pertama kali gue untuk bangkit dari hal itu adalah gue bikin konten, dan akhirnya pas kuliah itu ya sebenarnya pas belajar gue lebih ke nyesuaiin diri gue sama hal baru yang baru gue terima sih. Jadi kayak gue nggak begitu memperhatikan akademis gue sih sebenarnya pas semester 1 gitu. Jadi pas semester 2 baru gue bisa nyesuaiin belajarnya. Tapi nggak ada kalau kata gue sih nggak ada susah-susahnya buat gue, karena dengan lingkungan yang mendukung gitu dari teman-teman yang suportif itu juga bisa ngebikin kita sesuai dengan sendirinya gitu. Berarti di semester 1 itu kakak lebih nyesuaiin ke lingkungan ya? Iya, lebih ke lingkungan gitu. Karena kebetulan waktu angkatan gue tuh semester 1 juga nggak begitu padat ya mata kuliahnya. Jadi ya begitulah. Gue juga bener sih kata Akbar. Emang kalau gue tipenya kan orangnya demen belajar sendiri gitu. Dari SMA demen belajar sendiri. Jadi waktu masuk kuliah ya nggak jauh beda. Bedanya kan kalau SMA kan lu belajarnya tuh dia ada jadwalnya, habis itu udah harus jelas nih gurunya siapa aja. Tapi kalau lu kuliah itu tuh lu bener-bener merdeka gitu. Lu mau belajar atau enggak itu pilihan lu. Lu mau belajar tuh apa aja yang lu pelajarin itu pilihan lu juga. Jadi bener-bener kita yang bertanggung jawab buat nentuin apa yang kita mau belajar, terus nentuin jadwal kita kayak gimana. Ini masalah time management sih. Tapi kalau buat yang semester 1
mungkin tuh nggak bakal terlalu kerasa karena memang semester 1 itu selain dia belum terlalu sibuk, itu matkul-matkulnya pun masih kurang lebih sama lah sama SMA gitu. Jadi ya belum kerasa kuliahnya lah gitu kalau semester 1. Berarti dari Kak Fatih dan Kak Akbar, dua-duanya kan menyesuaikan diri di lingkungan dulu pertama kali nih. Berarti langsung punya banyak temen dong, Kak? Bisa dibilang langsung gitu sih, karena waktu itu kan jadi setiap mau masuk ke Fasilkom tuh ada namanya acaranya PMB. Nah, dengan PMB itu kita istilahnya dikasih tugas gitu ya, dikasih tugas untuk bisa mengenal baik angkatan kita sendiri, baik terus habis itu sama elemen yang ada di Fasilkomnya, terus habis itu juga pokoknya kita pas masuk tuh jadi istilahnya dikasih tugas buat kenalan dan akhirnya kita jadi bisa kenal sama semuanya gitu. Itu ospeknya berarti kakak sampai malam-malam gitu? Ospek malam enggak sih, tapi yang bikin jadi malam tuh kitanya sendiri ya sih. Oh, main-main dulu. Iya, kadang-kadang kita kan sebagai maba-maba atau angkatan baru kan banyak banget tugas yang perlu koordinasi bareng-bareng gitu. Jadi ngerjain. Ya, karena kita kuliahnya siang sampai sore, pagi sampai sore, jadi malam-malam kita ngumpul. Nah, dari hal-hal kecil itu, selain itu juga dari acara-acara lain, kita jadi makin kenal dan benar-benar terbantu banget buat kenalan sama teman sih. Gitu. Tapi berarti seru ya offline ya. Kalau angkatan aku kan online, jadi mungkin agak lebih susah iya gitu sih. ya. Sayang banget, tapi mudah-mudahan ntar yang nonton ini pas masuk Fasilkom udah offline ya. Amin. Nah, terus nih pas udah masuk Fasilkom, kan udah punya banyak teman tadi bilangnya. Nah, itu langsung mau aktif di organisasi, mau daftar kepanitiaan yang banyak apa gimana? Lu duluan coba. Oke. Kalau perjalanan gue tuh mungkin agak beda sama Akbar. Kan gue dulu nyalonin ketua angkatan dan sekarang jadi ketua angkatan di Amantin, insyaallah. Nah itu gue dulu bener-bener waktu SMA itu jarang banget ikut panitiaan. Waktu SMP juga. Gue sama SMA itu gue nggak ikut OSIS, nggak ikut MPK, dan gue cuma ikut satu kepanitiaan, yaitu pun kayak pensi tahunan sekolah gue. Saya jadi staff doang, nggak jadi penanggung jawab atau apa gitu. Nah waktu kuliah ini gue bener-bener mutusin, nih masa gue mau hidupnya pasif mulu sih, gue pengen berkontribusi gitu. Nah mungkin gue bisa jelasin nanti ya kenapa gue pengen berkontribusi. Tapi dari situ pilihan pertama gue tuh pengen jadi ketua angkatan, pengen kenal, karena gue juga pengen kenal sama teman-teman, gak pengen ansos. Dan setelah gue ketua angkatan pun, itu banyak banget pilihan-pilihan acara-acara dan organisasi yang bikin kita semua bingung sih sebagai maba buat ikut yang mana gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita punya mentor juga dari Fasilkom, dari PMB, itu enak sih buat nentuin pilihannya. Kalau gue, tadi apa sih pertanyaannya? Oh iya, jadi gini, kalau kita lihat balik lagi ke cerita gue waktu SMA, jadi tuh tadi kan gue ngejelasin kalau gue tuh orangnya agak ansos itu kan, artinya gue diem dan untuk ngomong pun dulu juga gue nggak bisa. Jadi kayak misalkan presentasi nih gue cuma bisa baca slide terus udah selesai. Jadi kayak sebenarnya ada yang bisa gue sampaikan banyak tapi gue nggak bisa ngomong gitu. Jadi kayak apa ya, istilahnya skill public speaking gue tuh masih belum ada gitu. Nah terus dengan masuk ke kuliah ini, gue tuh kayak punya target kalau gue tuh harus bisa untuk masuk ke kepanitiaan supaya gue bisa ngembangin diri gue sendiri kan. Dan akhirnya tercapai. Waktu itu gue ikut 5 kepanitiaan waktu semester 1. Ya itu. Jadi dari 3 kepanitiaan sama 2 kontingen. Emang nggak pusing tuh kalau misalkan ikut banyak itu kan berarti semuanya waktunya ya? Beda-beda. Iya sih. Sebenarnya kalau dibilang pusing pasti pusing, tapi karena kemarin waktu semester 1 itu gue lebih menyesuaikan lingkungan dan mungkin lebih fokus ke mengembangkan diri gue daripada akademis. Jadi gue ngerasa kayak fun-fun aja sih kemarin. Jadi kayak gue untuk urusan akademis mikirnya ya udahlah yang penting aman aja gitu. Gue nambahin lagi tadi ya. Boleh. Itu bener-bener misalkan lo ikut panitiaan banyak nih. Gue juga sempat ke Akbar gitu semester 2, tapi banyak-banyaknya lagi yang gue bisa ikutin, gue ikutin. Nah itu tuh mungkin waktu selama lu mikir di awal sama pas jalan tuh mikir kayak ini berguna gak sih? Ini tuh berdampak gak sih buat lu? Tapi itu semua gak bakal terjawab sampai akhirnya itu semua kelar gitu. Atau mungkin sama perjalanan itu seiring berjalannya waktu lu bakal sadar kalau wah gue bakal nyesel nih kalau gue dulu gak ikut ini gitu. Ya gak sih? Betul. Iya. Nah, ada pengalaman apa sih yang paling menarik? Misalnya kan dari tadi udah ikut banyak kegiatan, kepanitiaan, organisasi. Itu ada pengalaman apa yang paling kena di hati gitu? Mostly pengalaman gue di Fasilkom seru semua sih. Jadi karena ya tadi kuliah itu jadi sebuah dunia yang baru buat gue. Dari apa yang sebelumnya gue cuman orang yang pendiam, terus habis itu gue agak tertutup gitu. Gue dari kuliah ini bisa mengembangkan diri gue sendiri, terus habis itu gue juga bisa lebih kenal banyak orang, dan kayak akhirnya
gue tahu apa yang belum pernah gue lihat gitu. Jadi apalagi kan di Fasilkom ini adalah apa ya, Fakultas Ilmu Komputer, terus habis itu udah pasti bakalan berhubungan langsung sama teknologi kan. Kita misalkan diajarin programming, terus habis itu diajarin juga kayak mungkin nanti pas di semester atas sih itu kayak data science, machine learning kayak gitu-gitu. Itu kan artinya kita lebih dekat sama teknologi gitu kan. Nah dari situ gue ngerasa kalau apa namanya Fasilkom tuh bener-bener ngebuka dunia gue banget gitu. Ada tuh tambah? Susah sih ya kalau ngomongin pengalaman yang berkesan, karena hampir di setiap yang gue ikutin tuh ada aja gitu nilai-nilai baru yang bisa kita dapetin gitu. Tapi mungkin gue langsung aja kali ya, biar jawabannya nggak ngawang-ngawang lagi, nggak ada yang berkesan. Hal yang paling berkesan tuh buat gue itu ini sih, PMB sih. Oh, berarti pas pertama kali maba dan dicetusin kita diterima sebagai keluarga baru di Fasilkom, itu satu-satunya saat gue nangis di Fasilkom. Iya. Nangis tuh. Wah, itu nangis bukan gue doang, rame-rame sih nangisnya, karena setelah banyak banget perjuangan yang kita lakukan, mungkin teman-teman belum bisa relate kali ya, tapi intinya kita tuh terbayarkan atas segala apa yang telah kita kerahkan buat saat itu. Itu posisinya pas jadi panitia PMB atau pas jadi maba, pas jadi maba. Iya. Jadi itu di acara puncaknya PMB. Udah. Oh iya. Iya, di acara akhir ya, di acara akhir. Oke. Itu kayak momen solid itu berasa banget. Itu kerasa banget sih. Jadi ceritanya ada barang-barang susah payah gitu ya, betul. Diterima gitu. Nah terus kan udah daftar kepanitiaan iya, daftar organisasi iya, daftar magang juga nggak sih Kak? Kalau gue waktu itu semester 2 ke 3, berarti libur semester genap ya, semester genap keganjil itu gue pernah magang jadi sales marketing sama kemarin baru aja jadi product manager gitu. Di mana tuh? Yang pertama tuh di Sumber Data Indonesia, terus yang kedua di Data Nusantara Adikarya. Itu yang kedua masih startup sih, tapi kalau yang pertama tuh kayak old fashion company gitu. Jadi kayak masih bukan yang bagian teknologi banget, networking gitu sih tapi dia ISP. Itu dari semester berapa? Pertama kali magang tuh semester berapa? Dari semester 2 ke 3. Itu pertama kali. Sebenarnya bukan semester 2-nya sih, tapi pas liburnya itu jadi tergantung juga lo tuh mau magang ngambil apa gitu. Misalnya lo udah punya skill marketing atau misalnya lo punya skill ngoding sebelumnya udah jago gitu ya nggak masalah mau magang pun gitu. Karena magang tuh kalau menurut gue sih lebih nggak dilihat dari umur semester lo, tapi gimana skill lo, terus habis itu bagaimana pengalaman lo di organisasi, sama komitmen lo sama ininya sih tempat lo mau magangin gitu paling ya rata-rata mah. Ya, kalau gue sendiri, gue baru magang baru-baru ini sih, ya sudah libur semester 4 dan semester 5 itu gue baru magang kemarin. Di nusatek.id itu gue jadi product sama business developer intern gitu. Tapi kalau tadi gue mau lanjutin yang Akbar bilang tadi ya, memang kalau lu udah punya skill, terus lu sanggup gitu, itu bahkan dari semester 1 ke semester 2 lu juga bisa magang. Jadi kita nggak di Fasilkom ini, mungkin teman-teman udah denger ya, kalau kuliah itu ada namanya KKN atau KP yang kerja praktek segala macam, memang wajib magang. Nah ini tuh bukan itu, tapi kita bisa magang untuk pengembangan diri masing-masing sejak kapanpun kita siap dan kita sanggup gitu. Berarti kalau magang yang lebih dilihat tuh soft skill-nya ya, dan hard skill tentang si perusahaan tersebut gitu ya yang akan oh iya. Nah ada pengalaman apa nih yang seru-seru di magang gitu? Pengalaman yang seru sih ya mungkin karena dunianya beda sama kuliah kali ya. Kalau misalkan kuliah kita kayak lingkungannya akademis, terus habis itu ada rasa kayak ingin saling membantu gitu. Tapi kalau di lingkungan kerja tuh lebih profesional, dan mungkin kadang kalian belum tentu bisa kenal sama teman kantor kalian gitu. Jadi bisa aja kalian cuma bisa bekerja sendiri walaupun kalian punya atasan gitu, tapi kan kalian belum tentu bisa dekat sama atasan kalian gitu. Maksud gue yang langsung terjun di lapangan itu pasti kalian gitu, bukan dari atasannya gitu. Yang berkesan waktu magang sih, karena gue magangnya kebetulan pas lagi corona gini, ya itu WFH-nya sih. Oh berarti magangnya malah di rumah? Iya, gue bisa pilih antara di rumah atau kantor, karena kebetulan emang kantornya dekat rumah gue. Itu yang berkesan itu selain gue terpacu buat bisa WFH gitu kan, gue di rumah kan kelas aja suka teledor gitu padahal, tapi di sini harus kerja komitmen buat magang online juga. Tapi pengalaman dari itu mungkin ini kali ya, karena
karena kita udah belajar banyak banget pelajaran di kuliah, terus akhirnya kita bisa mengaplikasikannya, itu lumayan berharga sih. Karena kita selama ini mengaplikasikan pelajaran-pelajaran itu cuma buat sekedar nilai mungkin ya, atau tugas gitu. Tapi pas kita bisa dapat kesempatan buat implementasi di real world ya, di dunia nyata gitu, itu seru sih. Kayak kerasa, untung gue pelajarin ini dulu gitu. Kalau Kak Akbar dulu magangnya offline? Gue dua-duanya iya offline. Offline, berarti tapi beda nggak sih Kak rasanya kalau magang online tuh kayak nggak berasa magang gitu, apa gimana? Kalau untuk magang mungkin tetap kerasa sih, karena workload juga bakalan sama, terus habis itu waktunya juga sama dari pagi sampai sore gitu kan. Tapi cuman bedanya paling di rumah aja gitu. Mungkin yang agak berbeda itu pas lagi kuliah sih ya. Kalau kuliah online sama kuliah offline tuh bakal beda banget rasanya gitu. Kalau kerja kan mungkin kalian nggak begitu kenal sama semua orang, jadi ya santai-santai aja. Yang penting kalian ngerjain sesuatu, terus habis itu kerjaan selesai sesuai dengan target, ya itu fine-fine aja, aman gitu. Tapi kalau kuliah tadi yang gue bilang, kok gue muter-muter ya, tapi nggak apa-apa. Yang kuliah itu nggak seru sih kalau online kalau kata gue, karena biasanya tuh kalau misalkan kalian bisa bersosialisasi pas offline, terus habis itu bisa juga kayak ikut kepanitiaan, rapat gitu kan, serunya bakal offline gitu. Kalau misalkan online tuh kadang ada yang mereka itu lagi sibuk ngerjain ini, atau lagi ada yang lagi nggak bisa on cam, atau lagi nggak bisa buka mic atau gimana, itu kan jadi kayak nggak kondusif dan nggak efektif gitu. Jadi tetap offline itu menurut gue yang terbaik sih gitu, walaupun online bisa irit di segi biaya sama fleksibilitas waktu kali ya. Angkatan kakak tuh berarti di tengah-tengah belajar gitu tiba-tiba harus potong jadi PJJ gitu ya Kak? Nah itu beda nggak sih Kak, kayak tiba-tiba harus di rumah gitu? Iya betul, awalnya senang. Bahkan waktu lu lihat video-video yang beredar tuh, waktu kita di rumah kita, direktur kemahasiswaan ngumumin kalau UI ini bakal online, itu kayak gitu, udah senang. Kita juga pas nonton senang gitu kan, online. Akhirnya gue nggak perlu capek-capek ke Fasilkom, ke kampus, begadang malam-malam buat tugas gitu kan. Ternyata pas online itu justru baru kerasa banget, karena masih masa transisi ya dari offline ke online. Itu jadinya kayak aduh nih, entah di sistemnya yang masih belum matang buat online, atau di kitanya masih belum biasa, masih sering ketiduran gitu kan, masih sering skip kelas, skip tugas, karena emang menuntut banget kalau online itu kedisiplinan diri sama time management sih gitu. Tapi gitu sih, yang dulunya itu udah ngomong iya pada bahagia, mungkin sekarang pada iya gitu, pada karena kecewa. Mungkin dulu ngiranya cuma 2 minggu ya pertama kali itu katanya, tiba-tiba sampai sekarang belum selesai. Dari media pun ngasih taunya kalau corona nggak begitu membahayakan di Indonesia gitu kan, dan itu menurut gue sebuah hal yang salah untuk diinformasikan di media sosial, bahkan di media berita gitu ya. Dan emang waktu itu kita pas pertama corona tuh kayak seminggu pertama masih asik gitu kan, seminggu pertama masih libur, terus udah mulai masuk 2 minggu masih enak nih, terus udah masuk minggu ketiga itu udah mulai kuliah lagi. Awalnya tuh masih menikmati gitu loh, kayak kita bangun tidur nggak usah mandi, langsung duduk buka laptop gitu kan. Awalnya masih enak-enak aja, tapi makin kesini kok gue ngerasa kayak kalau di rumah tuh gue lebih ngerasa untuk nyantai gitu. Kadang gue di rumah tuh ngerasanya pengennya santai-santai aja, pengennya cuma nonton atau mungkin ngobrol atau ngutik-ngutik semua yang ada di rumah gue gitu kan. Nah jadi tuh kayak menghalangi gue untuk produktif di rumah gitu sih. Jadi gue ngerasanya kalau lagi kuliah lebih enak offline, baliknya gitu. Iya benar, soalnya kalau dulu offline itu kan lu bisa kelarin semua urusan kuliah lu di kampus gitu. Nah pas pulang ya udah nggak banyak yang perlu lu kerjain. Tapi sekarang nih rasanya tuh kayak nggak ada boundaries lagi antara waktu lu kuliah sama waktu lu di rumah. Jadinya kita nggak punya waktu, kita nggak bisa, karena kalau kita nggak punya disiplin banget, karena emang susah banget bagi waktunya, karena kebetulan emang tugas di Fasilkom semakin lu angkatan tua semakin banyak juga tugasnya. Itu tuh kerasa banget sih, kayak lu terkuras banget di rumah, yang semestinya rumah itu buat lu istirahat, jadinya malah bikin lu terkuras tenaganya gitu. Angkatan kakak tuh berarti udah dapet banyak banget pengalaman lah ya, dari belajar offline terus tiba-tiba kepotong jadi PJJ. Boleh dong ceritain pengalaman yang menarik deh, pokoknya apapun itu. Pengalaman menarik pas lagi online apa ya? Gue sih ngerasa nggak begitu menarik, cuman paling ada cerita lucunya. Waktu itu dosen gue lagi buka kelas, terus abis itu dia nyuruh kita buka kamera semua gitu kan. Terus abis itu
banyak banget yang belum mandi gitu aja sih paling ya. Terus kayak masih ada yang rambutnya berantakan, ada yang mukanya masih muka bantal gitu, masih ngantuk gitu. Cuman ya mungkin itu adalah ciri-ciri dari apa ya, pembelajaran jarak jauh sih, dari PJJ kan online gitu. Jadi kayak nggak mewajibkan kita untuk bersih, dan online itu kan juga nggak apa ya, jadi kayak nggak ngecek kebersihan kita kalau misalnya kita udah mandi atau belum gitu nggak sih? Kayak gitu, iya. Paling apa yang menarik itu aja sih kalau gue. Menariknya nggak harus online kok, pokoknya dari pas di rumah mbak misalnya ada cerita-cerita lucu gitu. Oke, tapi masih jawab yang online dulu ya. Kalau online tuh yang seru karena kita emang semuanya di rumah masing-masing. Jadi kerasa tuh kalau misalkan rumahnya lagi ada tukang, dosennya lagi ada tukang, terus anak-anaknya nangis, anak-anaknya gangguin ke kamera, itu seru sih, lucu. Iya benar, kadang muncul di kamera. Kadang-kadang muncul di kamera dosennya ada anak-anak yang masih bayi, masih kecil, itu lucu sih. Tapi kalau pengalaman kuliah offline yang berkesan, oh ini tergantung dosennya sih. Iya gak sih? Tergantung dosennya sih. Ada dosen yang dia itu bisa apa namanya, ngajarin pas lagi online, atau juga kadang dia cuman ngajar doang, misalkan abis ngejelasin materi, terus habis itu iseng-iseng nanya ada yang ngerti nggak, apa ada yang mau ditanyain nggak, terus habis itu pada diem kan mahasiswanya kan, terus ya udah bisa lanjut lagi belajar. Jadi kayak nggak ada suatu hal yang bisa memastikan kita tuh bisa ngerti di kelas gitu. Dan bahkan kadang jadi tuh ada matkul, dan ini baru aja kemarin terjadi minggu lalu. Jadi ada matkul nih, dia itu harusnya seminggu tuh 3 SKS, jadi ada 2 SKS sama 1 SKS, berarti kan ada 2 pertemuan. Nah karena PJJ ini tuh gue jadi ngerasain 3 SKS dalam 1 pertemuan, artinya sekitar 2,5 jam gitu ya. Dan gue tuh bener-bener nggak apa ya, nggak bisa menikmati dan memperhatikan, bahkan memahami pun juga sulit gitu buat gue memahami pelajaran itu gitu. Jadi kayak ada beberapa dari online itu yang enak, dan ada juga gara-gara online tuh pembelajarannya jadi nggak efektif gitu kan. Iya bener, karena emang walaupun dari fakultas udah ngasih sistem atau standar buat sistem online-nya, itu tetap eksekusinya kan dari dosen masing-masing ya. Dosennya ada yang mungkin yang bagus banget nih ngajarnya, membagi-bagi waktunya antara nonton video atau ikut Zoom atau ikut apalah gitu. Atau ada juga yang emang bener-bener pakai waktu kelas aja udah kayak kelas biasa, kan jadinya susah gitu ya. Jadi lagi yang statement gue awal itu semua tergantung dosen sih, antara offline atau online tergantung dosen. Kalau misalnya di selain akademik gitu, di acara kepanitiaan atau di organisasi gitu, ada yang seru-seru nggak? Cerita-cerita yang lucu-lucu aja, yang menarik-menarik gitu. Kalau acara seru apa ya? Paling Kemarin sih bukan seru, tapi lebih ke apa ya, suatu pengalaman yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua tuh waktu gue lagi ikut Confess. Jadi pas gue ikut Confess tuh waktu awal kita udah apa ya, udah konseping, terus habis itu udah nyiapin segala macam contingency plan buat apa namanya, acara yang bakal dijalanin di tahun ini gitu kan, selama sampai sampai September harusnya. Terus pas pandemi ini muncul, dan apa namanya ya, kayak nggak ada yang mengira, akhirnya kita vakum tuh 1 bulan itu ya, si Confess itu vakum 1 bulan. Dan kita dari plan yang tadinya udah disiapin matang-matang, akhirnya kita ngejalanin acara ini dengan ini apa namanya, dengan plan yang dibikin secara dadakan gitu. Jadi kayak semuanya full improvisasi gitu. Dan menurut gue itu yang ngebikin jadi apa ya, sebenarnya itu tantangan yang baru buat gue dan angkatan gue mungkin ya. Terus juga yang kedua, kita juga dilatih untuk gimana kira-kira kalau misalkan ada suatu kondisi yang kita tuh mungkin kita pernah ngeplan kalau misalkan kita harusnya ngelakuin sesuatu tapi ternyata gagal, dan sesuatu itu harus diganti sama alternatif lain berarti kan. Nah tapi ini tuh terjadi keseluruhan, jadi semuanya tuh harus dijalani secara alternatif. Dan menurut gue itu tantangan yang apa ya, tantangan yang menurut gue sangat menantang banget sih, itu parah. Itu gila sih dulu. Ya, kita udah rencanain kalau Confess ya, itu juga karena kebetulan gue juga ikut di situ. Itu kita udah rencanain acara matang banget nih, roadmap-nya jelas dari awal sampai akhir, offline, nyawa gedungnya gimana, partnership-nya. Tiba-tiba ada corona tengah-tengah, kita vakum sebulan. Terus sempat mikir, aduh nih gimana buat jalanin lagi, apakah masih ada atau enggak. Tapi akhirnya karena kita alhamdulillah teman-teman banyak banget yang ide-ide gila, improvisasi rame-rame, alhamdulillah tetap lancar. Dan mungkin itu semua target-target kita terlampaui ya guys dulu. Betul. Tapi kalau mungkin itu dari Confess ya, kalau biar makin banyak kali ya, makin banyak sharingnya, pengalaman gue yang berkesan itu
mungkin dari open house Fasilkom UI gitu. Ya, dari open house itu yang berkesan banget itu apa ya? Karena kebetulan kan gue yang ngurusin LO buat teman-teman peserta dari SMA ya. Jadi di salah satu acaranya itu ada bareng teman-teman dari 2000, teman-teman maba kita dari Fasilkom, itu kita sharing nih ke teman-teman 2000 yang selanjutnya lah, teman-teman peserta open house itu. Itu seru sih karena kita ini bisa ngasih insight ke mereka, jadi ngasih banyak banget masukan kita, banyak banget saran kita buat teman-teman yang lagi sibuk-sibuk nyari-nyari kuliah gitu. Mungkin tahun ini jangan lupa buat ikut. Jangan lupa tuh buat ikut open house. Nah, terus kan tadi Kak Fatih bilang kan semakin semesternya udah tinggi, semakin banyak tugas gitu. Pasti ada dong masa-masa jenuh, masa-masa mumet gitu sama pelajaran. Itu gimana sih Kak cara ngatasinnya? Jadi satu dulu. Oke, kalau gua kan apa tugas itu kan suatu tanggung jawab ya buat mahasiswa. Jadi ya gue sebisa mungkin tetap kerjain walaupun misalkan udah lewat deadline bahkan. Tapi kadang kalau emang lagi capek banget, itu perlu dari semua, perlu kita ingat semua kalau kita ini manusia gitu. Kita kalau emang udah di luar kapasitas kita ya nggak apa-apa kan lebih istirahat. Sekarang kita itu lebih penting kesehatan itu lebih penting dibanding tugas-tugas itu gitu kan. Jadi ini bukan yang gue menyarankan untuk menghiraukan tugas, tapi kalau masalah prioritas jangan lupa bertanya diri sendiri dibanding diri sendiri sebelum kerjain tugas. Kalau gue sendiri tuh gue pribadi gue tuh agak apa ya, gue tuh jarang banget bisa ngerasa capek, tapi yang mempengaruhi gue itu biasanya untuk mempengaruhi performa kuliah gue itu mood gue sih. Jadi kalau misalkan mungkin gini, ada kondisi misalkan apa namanya, kita nih habis ngerjain tugas banyak banget nih minggu ini, minggu lalu misalkan, terus habis itu tiba-tiba di akhir minggu kita dikasih tugas lagi untuk minggu depannya, atau tahu-tahu ada juga kuis di hari libur, dan itu sebenarnya yang bikin mood gue turun dan akhirnya gue jadi males gitu kan untuk ngerjain semua itu. Nah mungkin gue lebih ke gimana caranya ini sih, kayak kalau gue lagi nggak mood itu biasanya gue cari-cari hiburan supaya abis itu gue langsung bisa ngerjain lagi untuk ngejar deadline-nya gitu. Kayak misalkan kalau gue tuh biasanya antara dengerin musik atau enggak mungkin naik motor, karena kebetulan gue kalau naik motor tuh mood gue tuh naik banget pokoknya. Gimana penceritanya tuh gue juga nggak ngerti. Terus kalau paling terakhir sih paling main game sih ya. Tapi kalau main game bukan ini sih, bukan pilihan gue, karena kadang kalau main game terus kalah jadi malah tambah bete, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Gitu sih. Jadi kalau dari gue jadi kayak ya udah, paling kalau mood gue bagus apapun yang ada gue kerjain sih biasanya gitu. Nggak ada lagi. Berarti tadi misalnya naik motor ya, atau main game gitu ya. Nah, aku mau minta saran nih dari kakak-kakak buat calon mahasiswa baru, buat adik-adik kelas, adik-adik SMA yang mau masuk Fasilkom. Boleh dong minta sarannya apa yang harus dilakukan, atau misalnya gimana sih Kak cara biar bisa masuk Fasilkom gitu. Dari gue lagi, oke. Kalau ini ya, kalau saran dari gua pokoknya jangan pernah untuk berhenti nyari informasi kan, karena informasi itu sekarang udah gampang banget didapetin, dari media sosial bisa, dari media berita bisa, bahkan di TV juga ada. Kayak semua tuh informasi gampang banget sekarang bisa didapetin gitu kan. Karena dengan kalian bisa dapetin informasi tuh kalian jadi bisa tahu gitu kira-kira kalian mau nantinya mau ngapain, atau nanti kalian punya cita-cita apa gitu. Jadi lebih bakalan punya banyak pandangan gitu sih kalau misalnya nyari informasi. Karena dari pengalaman gue waktu SMA yang tadi gue bilang gue nggak agak tertutup, dan bahkan gue nyari informasi tuh males gitu. Jadi gue kemarin tuh bisa dibilang kayak salah masuk jurusan gitu. Harusnya gue masuknya ke sistem informasi, tapi gue karena taunya Fasilkom itu adalah ilmu komputer doang, jadi gue pas masuk ya udah gue milihnya ilmu komputer doang gitu. Dan pas lagi PSIF hari pertama tuh, pas lagi dikenalin sistem informasi, gue kayak nyesel banget gitu. Oh ternyata ada sistem informasi gitu kan. Akhirnya gue nyesel banget kayak ternyata yang gue impiin tuh bisa disingkat waktunya gitu. Yang tadinya gue pengen S1 ilmu komputer terus S2 nya MBA gitu ya, tapi ternyata ada di sistem informasi S1 gitu kan. Gitu sih Bang. Iya bener banget sih. Ya, pokoknya jangan sampai nyesel karena kesalahan sendiri gitu.
Yang pasti tadi benar, jangan lupa cek-cek lagi informasi apa aja yang bisa lo dapetin dari Fasilkom ini. Kalau emang masuk Fasilkom gitu. Tapi kalau misalkan kalian belum tentuin jurusan kalian, itu jangan pernah malas buat cari tahu nih. Kalau bisa kasih kalian konsultasi ke teman-teman mahasiswa, ke alumni SMA kalian gitu, buat tahu nih kayak setiap jurusan ini apa sih, setiap fakultas ini gimana sih gitu. Terus dia kan Akbar kan sarannya buat ini ya, masalah informasi itu bener banget. Gue mau nambahin lagi buat teman-teman, mungkin motivasi aja kali ya, buat teman-teman yang SMA misalkan yang pengen UTBK atau pengen apapun jalur masuk ke kuliahnya gitu. Itu jangan pernah pasang harga mati pada salah satu pilihan, karena kita nih hidup nggak bisa dipatengin gitu. Kita aja nggak tahu takdir kita gimana kan. Jadi kayak kompres aja gitu ya. Jadi siap aja terhadap perubahan dan adaptasi. Terus yang kedua, itu setiap orang tentu pasti punya kelemahannya kan. Ya lu mungkin kurang di mata pelajaran ini, kurang suka di ini, dan terima aja. Terima kekurangan lu, ketahuilah batas-batasan lu apa aja, dan kalau bisa expand atau kembangkan itu semua. Dan jangan lupa pakai target, tapi jangan pasang harga mati. Nah, berarti cocok banget dong ya, boleh banget buat adik-adik semua buat ikutan open house Fasilkom UI. Nah, aku mau minta Kak Akbar dan Kak Fatih buat mempersiapkan 3 kata yang menggambarkan tentang kehidupan di Fasilkom. Apa 3 kata? Fasilkom nih ya. Fasilkom 3 kata itu yang pertama sibuk, ambis, dan kekeluargaan. Wih. Kenapa kekeluargaan? Ini, jadi walaupun di Fasilkom tuh lingkungannya sibuk, terus habis itu banyak teman-teman kita yang ambis gitu, tapi gue ngerasa di Fasilkom tuh fungsi dari angkatan tuh bermanfaat banget gitu, dan emang kerasa karena misalkan kalian lagi ngerasa, aduh gue nggak bisa di matkul ini, terus misalkan kayak ketinggalan di suatu mata kuliah gitu ya, itu sama teman-teman kalian tuh bisa dibantuin gitu. Jadi kayak kita tuh nggak ada yang ditinggalkan sendirian di belakang gitu. Jadi kita benar-benar gerak maju bareng-bareng gitu kan. Gitu sih. Jadi itu yang bikin kenapa gue ngerasa di Fasilkom tuh kekeluargaannya tinggi banget gitu. Kalau aku dengar-dengar Kak, jadi kekeluargaan di Fasilkom kan emang tinggi banget nih. Jadi sering main sama elemen kantin, elemen satpam gitu-gitu ya? Yes, sampai ada acaranya kan ya. Perak kalau nggak salah tuh. Jadi kalau perak tuh kita bisa main bareng elemen kantin, bisa sama elemen security juga, sama dosen. Jadi bener-bener blend in banget di Fasilkomnya gitu. Kalau Kak Fatih? 3 kata ya buat Fasilkom UI itu apa? Sulit sih, tapi yang Akbar bilang tuh bener. Gue bener. Jadi setuju sama Kak. Setuju, tapi gue punya versi sendiri lah. Gue punya versi sendiri. Tadi kan Akbar bilang apa? Sibuk, ambis, sama kekeluargaan kan. Kalau gue ini sih kaget, merdeka, sama kekeluargaan. Kaget itu karena lu semua ekspektasi lu yang lu udah pasang gitu, unless lu punya kakak anak Fasilkom UI yang udah ngalamin semuanya, itu lu pasti bakal ngalamin pengalaman-pengalaman yang ada aja yang baru-baru aja di Fasilkom UI dan mungkin di UI juga ini gitu. Karena ekspektasi gue hancur lebur lah dilampaui sama semua yang gue alamin di sini. Terus kalau merdeka itu karena memang di sini tuh bener-bener pilihannya tuh banyak banget. Entah lu mau fokus di akademis, lu fokus di non akademis, atau mungkin fokus ke teman-teman, itu banyak banget pilihannya dan lu merdeka gitu buat pilih apapun yang lu pengen jalanin gitu. Lu bener-bener nggak didikte mau ngapain, lu terserah lu. Mau lu cabut juga nggak apa-apa gitu. Mau lu berprestasi itu pilihan juga, nggak dituntut. Dan yang pasti terakhir kekeluargaan sih, itu bener-bener bukan cuma anak Fasilkom doang yang mungkin boleh dibilang ini kekeluargaan. Teman-teman kita dari fakultas lain itu banyak banget yang ngomong ke gue, bilang, gue di kantin Fasilkom tuh lebih asri ya, saya lebih asik sama orang-orang itu, lebih sering sapa-sapa, bahkan sama elemen-elemennya yang bapak ibu kantin, satpamnya, sama janitornya, segala macam, sama dosen-dosennya itu kita bisa ngobrol gitu, bisa tegur-teguran, bisa bahkan elemen pun kenal kita dengan nama langsung gitu. Jadi ini kerasa banget sih, apalagi kalau kuliah itu saling bantu gak sih? Ya gitu, enak banget sih. Nah, Kak Akbar, Kak Fatih, aku mau ngajak kakak-kakak untuk ngucapin tagline-nya Open House Fasilkom UI ini. Tagline-nya adalah IT is Paradise. Bareng-bareng ya, dari kamera. Open House Fasilkom UI 2020, IT is Paradise. Nah,
Nah,